الفاتحة أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وإن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من ظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى معلم عزيز شيخ جلال الدين المحري شيخ جلال الدين السيوطي وصوله وعبونه وإلى روح محمد تسليم عظيم وصوله وعبونه وإلى روح محمد شيخ جمال وأصولهم وأبورهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا عمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوع والرزق صلاح الجسد والروح توبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصارنا وصحي بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى في القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Sadaqallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita digerakkan, hati kita diringankan langkah kita untuk menggapai pahala yang besar berkat hadir di majelis ilmu. Sering saya ucapkan orang yang hadir di majelis ilmu kata Rasul pahalanya lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Dia dapat pahala 1000 takziah, dapat pahala menjenguk 1000 orang sakit, ya, bebasin 1000 budak. Bahkan orang yang nuntut ilmu diampuni oleh Allah dosanya. Belum melangkah aja udah diampuni, apalagi udah sampai majelis ilmu, derajatnya diangkat terus. Kenapa? Karena dia dapat ilmu. Kalau dapat ilmu naik derajat, naik derajat, naik derajat. Belum ngamalin tuh, apalagi ngamalin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Yang dimaksud 2 kali talak yang masih boleh rujuk.
cerai rujuk, cerai rujuk balik. Tapi kalau udah 3 kali nggak bisa, harus tahallul dulu. Ya, istri yang udah ditalak 3 kali, maka dia nggak bisa dirujuk. Istri kawin dulu sama laki-laki lain, kemudian rumah tangga didukhul, ya, sampai Allah kehendaki cerai lagi sama suami kedua. Habis cerai, ya kalau cerai hidup kan 3 bulan atau 3 kali suci. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Akhirnya mati yang kedua, kan cerai juga namanya. Cerai mati namanya. Maka dia nunggu 4 bulan 10 hari. Udah iddah, nah ini laki yang pertama nih baru boleh balik lagi. Tapi istilahnya bukan merujuk lagi, nikah baru. Nah, punya talak 3 lagi tuh. Punya talak cerai lagi 3 kali, kawin lagi sama laki-laki lain. 10 tahun, 15 tahun, mati lakinya lagi. Nah, baru boleh iddah 4 bulan 10 hari, baru boleh kan kawin lagi. Udah nenek kayak kakek tuh. Ya Allah, kayak nggak ada perempuan lain nih. Nah, kalau talak masih 2 kali itu masih boleh rujuk. Tapi rujuk itu sebelum iddah habis. Misalnya dia bulan pertama haid suci, kemudian bulan kedua haid suci, bulan ketiga haid, nah belum suci nih, buru-buru rujuk. Tapi kalau dia udah suci, berarti udah 3 kali suci, boleh rujuk karena udah bebas tuh perempuan. Itu kalau yang pendapat kuruk itu maksudnya suci. Tapi kalau kuruk maknanya haid, terakhir dia haid, udah nggak bisa rujuk, nggak pakai nunggu suci. Kan 2 pendapat. Salah satu kuruk, 3 kuruk itu ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Kalau 3 kali suci lebih panjangan. Nah, kan perempuan kan haid dulu baru suci kan. Tapi kalau haid nggak bisa, maka dia nggak pakai nungguin suci. Haid yang ketiga selesai, udah iddahnya habis. Berarti itu perempuan boleh nikah sama laki lain, ya, lebih berhak atas diri. Nah, ini yang dimaksud at-talaqu ay tatliqul ladzi yuraji'u ba'dahu marratan. Talak yaitu arti talak itu bebas, ya, mencerai atau bebas. Hati itu sesuatu yang bercanda itu jatuh, hukumnya itu talak. Biar kata main-main jatuh, ya. Misalnya ada laki, gue cerai lo, tapi bohong, udah jatuh tuh. Biar kata tapi bohong, ya kata tapi bohong, udah jatuh. Ustaz itu kan bercanda. Kalau kalimatnya soreh, kalimatnya jelas, bercanda jatuh. Karena talak kan ada 2, ada kalimat soreh, ada ghairu soreh. Kalau kalimat dengan menggunakan cerai itu dengan menggunakan kalimat kata yang soreh, yang jelas, nggak perlu niat, cerai jatuh. Makanya bercanda aja jatuh. Main drama gitu dia suami istri, di actingnya sih ada kalimat saya cerai kamu, tapi sandiwara jatuh. Makanya jangan, ya hukum tuh. Karena katanya menggunakan soreh, aku cerai kamu, aku tolak kamu. Kalau bahasa Indonesia kan talak, aku talak kamu, aku lepas kamu. Itu soreh, jelas bahasanya. Nggak perlu penafsiran, orang udah paham. Kecuali kinayah. Nah, kalau ghairu soreh kan kinayah. Pulang lo sono ke rumah mak lo, belum niat. Kalau nyuruhnya sambil niat cerai jatuh. Pulang lo, bawa buntelan lo, bawa pakaian lo sono. Gue nggak mau lihat muka lo, keluar sono. Niatnya
jatuh. Tapi kalau niatnya nggak cerai, cuma ngasih pelajaran doang, ya, nggak jatuh. Apalagi kinayah. Apa? Izar. Apa? Bukan nih zihar, beda lagi. Beda lagi. Kalau zihar itu bukan kinayah. Kalau zihar itu menyerupakan istri dengan punggung ibunya. Zihar itu zohrun. Babnya beda lagi. Jatuh juga tuh. Pundak lo kayak pundak emak gue. Nah, jatuh itu. Jatuh cek. Itu namanya zihar. At-talaku marratan, talak itu 2 kali. Orang kalau udah jatuhin talak ke bini sekali, kemudian iddahnya habis, kemudian dirujuk, talak lagi, rujuk lagi, selesai itu. Berarti talak yang ketiga tidak ada rujuk. Ai isnatan. Fa imsakun ai adai fa alaikum imsakuhunna ba'dahu bi an turaji'uhunna bima'ruf. Maka pilihannya kalau talak raji'i itu fa imsakun, maka tahanlah. Ai fa alaikum imsakuhunna, maka atas kalian hendaklah imsak ba'dahu, setelah talak, setelah iddah. Sebelum iddah, setelah talak, sebelum iddahnya habis, maka boleh kita tahan dia bi anturaji'uhunna, dengan cara kita rujuk lagi. Isi laki itu tahan lagi bininya, kan bini itu tahanan laki, istri itu tahanan laki, ya. Maka istri nggak bisa brengsek ya. Ya depan laki mesti tawanan. Kan ente-nya yang kalah kadang-kadang ya. Apalagi bini Betawi lagi. Turunan Jawara. Berat. Bi anturaji'uhunna, dengan cara kamu merujuknya bima'ruf min ghairi idrar, tapi tujuannya yang benar itu, yang boleh itu, yang Allah berikan kelebihan atas suami untuk merujuk istri yang dicerai sebelum iddahnya habis, dengan maksud baik-baik, nggak ada tujuan memberi madarat. Kalau ada tujuan memberi madarat, maka boleh ya tuh bini nolak, jadi ketahuan gue rujuk lagi. Entar kalau gue rujuk kan di bini gue udah jadi bini gue, kan berarti tawanan gue, dia nggak bisa macam-macam lagi, nggak boleh kawin sama orang lain. Ntar gue gaplokin bisa, gue cerai, gue nggak mau cerai lagi, biarin aja gue tahan, uang makan gue nggak kasih, pokoknya gue mau siksa dia. Itu tujuan buruk. Kalau yang begitu maka nggak boleh, haram hukumnya itu. Merujuk istri dengan tujuan membuat madarat dia, istri itu. Makanya Allah katakan fa imsakun bima'ruf, tujuannya ma'ruf. Ingin memperbaiki rumah tangga, maklum umurnya baru seumur jagung, nafsunya masih gede, belum pengalaman dalam rumah tangga. 2 watak yang berbeda ketemu jadi satu. Terkadang kan jadi ribut tuh. Gara-gara ngorok, dia biasanya nggak pernah dengar ngorok, tidur sendirian di kamar, berdua ngorok. Ngoroknya kayak Vespa lagi, Vespa nanjak. Waduh, pusing paling, baik laki maupun nggak biasa. Nah di situ perlulah penyesuaian diri, perlu penyesuaian.
Masing-masing harus saling mengetahui mana kelemahan istri, dia mesti terima, mana kelemahan suami, dia mesti terima. Ya. Rumah tangga, makanya dulu ada penyuluhan dulu tuh. Suami calon pengantin ada penyuluhan. Tahu sekarang jalan kagak? Masih pernah nikah pernah disuluh. Masih penyuluhan. Bagus tuh supaya masing-masing tahu. Karena kadang-kadang kan calon pengantin nggak ngerti yang namanya talak, nggak tahu. Dipikir bercanda nggak apa-apa. Terus kalau udah dicerai begitu aja, terus nyampur aja langsung, nggak ada kata-kata rujuk. Bahaya. Jadi zina. Dia marah, dikurangkan kata-kata cerai, dia nggak tahu terus cerai. Setelah itu udah aja kayak nggak ada apa-apa. Ya, dia berhubungan lagi. Bahkan udah berulang-ulang kali, bukan 3 kali lagi, udah 10 kali. 10 kali ngomong cerai. Bayangin, padahal cerai cuman ya kali, udah 3 habis loh. Nggak ada lagi kehalalan, kebolehan rujuk, melainkan nikah dulu. Lo kan udah puluhan kali ngucapin kata cerai, tapi asyik aja udah, karena nggak paham. Yang salah siapa? Hah? Bingung ente ya? Yang salah dia karena nggak ngaji, karena nggak ngaji. Nah, itu bagus penyuluhan semua. Au tasrihun ay irsalun lahunna, atau lepas. Mau rujuk boleh kata Allah, tapi tujuannya baik. Au tasrihun bi ihsan, atau lepas aja deh udah nggak usah rujuk dengan tujuan ihsan juga. Nah kayaknya kita nggak bisa rujuk karena persoalan sepele aja kita jadi ribut. Abang orangnya nafsuan, neng nafsuan. Abang lagi nafsu, neng nafsu. Neng nafsu, abang nafsu. Jadi anak. Enggak, maksudnya berantem ngotot. Kan perkawinan rumah tangga itu ibadat rambut, getas banget. Kalau dua-duanya narik, putus gak? Putus. Kan mestinya yang satu narik, satu ulur. Kalau kami lagi marah nih, tarik, ulur. Ntar bini lagi narik, lagi marah, lagi. Gitu. Yang ada kan mau bini mulu yang marah. Tuh ketawa ente. Berarti same dong ya. Same berarti. Iya, emang rata-rata bini emang yang cemburu bini. Ngambokkan bini tuh buji, ngambokkan bini. Yang sabar lah, akhirnya sabar. Pejuang bener ya. Tapi sebetulnya yang sabar dan kuat itu bini sebetulnya. Kita kudu sabar, tapi yang sabar dan kuat istri. Makanya kebanyakan, tapi ada juga yang meninggal laki duluan, kebanyakan. Kalau anak masih kecil, tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak umum berapa? Setahun beranak, setahun beranak, 6 udah anaknya, paling gede 6 tahun. Yang diambil laki dulu. Kenapa yang diambil laki? Suami dulu yang meninggal. Kalau anak masih kecil umumnya tuh, tapi ada juga ya, sian tuh kalau ada juga orang laki berkemben gitu, pegang anak 2 yang tuntun. Allah sayang, biasanya kalau aja dipilih ini laki dulu udah mati deh. Kalau laki dulu yang mati tuh anak beres, ya beres gak emak ngurus anak 6 tuh biar kecil-kecil, beres. Coba yang mati emak dulu.
dua aja kagak, satu aja kagak beres itu. Atuh bini mati bener, gua kawin lagi dah, titik mertue. Kalau yang mati laki, atau anak yang sisa bini, biar kata anak 6, 7, 8 keurusan. Hebatnya perempuan. Ya. Dari mana taunya? Ayam nih. Emang ayam ada lakinya. Udah ngurusin 10, 20, gede sebenarnya itu. Kan yang ngurusin anak siapa? Maknya, bapaknya habis begitu udah aja cari mangsa lain. Tinggal si emak ngurusin 8, 9, sampai gede ayam. Ya Allah, tangga saya tuh ada tuh, anaknya 2 kecil, bini mati. Gara-gara meninggalnya melahirkan anak yang ketiga. Akhirnya anaknya nyusul, yang ketiga tuh bismanya mati, anaknya meninggal juga, sisa 2. Ya Allah, kesian tiap pagi saya lihat dia, satu digendong, satu nyuapin kabur-kaburan. Kalau gua mah gimana tuh ya? Bang Olek sanggup gak kira-kira begitu? Perempuan, kondangan dibawa, kondangan gendong kuat, pulang aja, bang sebentar bang, titipin bang, mau ngosok baju nih, kita baru 15 menit gendong anak baru, mak lu lama banget Rizky, akunya perkasa orang lagi, tapi baru gendong anak 15 menit udah capek, nggak biasa, udah pegel gitu, ya gak? Au tasrihum bi ihzan, boleh rujuk, boleh juga lepas, tujuannya bagus. Lepas juga jangan langsung marahan, tetap berhubungan yang baik, walaupun ada batasan, udah haram. Mantan laki ketemu bininya, jangan, haram udah. Tapi bi ihsan di situ maknanya nggak jadi musuhan. Ya jadi, sudah luar diomongin, atau ya habis begini mulutnya bau, nggak enak gini, apalagi bapaknya, emaknya bawel banget, jangan. Ya, cerai aja, lepas udah selesai. Ya ada permusuhan. Jadi rujuk niatnya bagus, lepas juga ihsan. Kalau memang tidak bisa dipertahankan. Wala yahillu lakum ayyuhal azwaju an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dan tidak ada halal bagi kalian wahai suami an ta'khudhu, mengambil mimma ataitumuhunna, daripada apa-apa yang telah kau berikan kepadanya berupa mahar. Syai'an, sedikit pun. Malu aja, enggak? Cerai, mau pulangin mahar gua, ya, udah ngeludah ditelan lagi. Kalau mau cerai, udah nggak mau rujuk, ya sudah lepas, jangan pakai minta mahar. Kalau mahar gua rugi gua tuh, dulu 100 gram, duit berapa itu bawaan, ungkit, mau diminta balik, ya ngapain? Jangan, nggak halal. Kata Allah jangan. Suami tahun, hati baru 2 bulan, sebulan nikah, kemudian nggak cocok, terjadi perceraian dan nggak bisa dipertahankan. Orang laki suami nggak boleh minta mahar, pulangnya nggak boleh, kecuali khulu. Kalau khulu itu perceraian, gugat cerai dari istri, nah itu baru istri bayar. Tapi bayarnya juga sepantasnya, bukan mulangin mahar, bukan dihitung biaya belanja, enggak. Ya, hakim tuh ntar yang nentuin bujuk. Kalau di sigat taklid berapa?
Baru sekarang naik tuh 10.000, dulu mah 1.000. Jika taklek kan ya. Istri boleh mengadukan halnya kepada pengadilan agama yang dikuasakan, lalu pengadilan agama menjatuhkan talak kepadanya, maka istri wajib membayar uang denda sebesar uang pengganti iwat sebesar 1.000. Ambil dulu 1.000 tuh ya kan, dinaikin lagi 10.000. Habib Usman tuh bin Yahya saking pengen protek melindungi istri perempuan supaya tidak diperlakukan zalim oleh laki-laki. Hebat ya. Illa ayyakhafa, kecuali bahwa keduanya zaujan ya, suami istri, alla yuqima hududallah, tidak bisa menegakkan menjalankan batasan-batasan Allah, aila ya'tiya bima haddahu lahuma minal huquq, yaitu keduanya nggak bisa menjalankan batasan-batasan bagi keduanya daripada hak kewajiban. Kalau begitu mah boleh cerai ya. Karena dua-duanya menyadari laki nggak bisa menjalankan haknya sebagai seorang suami, si istri gitu juga. Yang ada ribut, cakar-cakaran mulu tiap malam. Kapan bikin anak, berantem mulu. Padahal tujuan perkawinan adalah memperbanyak keturunan. Karena Nabi bangga di antara sunnah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Siapa orang yang benci kepada sunnahku, nggak mau menghidupkan sunnahku, falaysa minni. Maka orang nikah itu tujuannya ngidupin sunnah. Yang pertama, jangan syahwat yang dikedepanin, tapi ngidupin sunnah. Nah kalau udah nggak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, hak kewajiban, ya boleh lepas saja. Apa yang dipertahankan? Terkadang perceraian itu lebih baik daripada mempertahankan. Ada. Tapi kalau masih ada celah memperbaiki, lebih baik pertahankan. Apalagi udah punya anak. Punya anak 3 lagi. Walaupun anak udah dewasa, tetap secara psikologi nanti berpengaruh. Kehidupan dia itu broken home ya, banyak yang orang tua cerai, akhirnya dia jadi orang yang frustasi di luar. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar. Bisa juga nanti kehidupan rumah tangganya nyontoh orang tua. Nah, kita ini cerminan anak. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau kalian khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, bi maqtadat bi, pada apa-apa yang bininya bayar. Nah ini hulu, ayat-ayat hulu, perceraian dari pihak istri. Kalau bahasa sekarang gugat cerai. Dan hakim nanti yang menilai masuk gak nih gugatannya. Hakim yang pengadilan agama mungkin laporan. Alasannya apa mau gugat suami? 1, suami pemabuk. 2, penjudi. 3, nggak pernah sholat. 4, kasar, sering nabokin. Langsung hakim tuh setuju, bikin surat panggilan. Kali nggak datang, bikin lagi 2 kali, 3 kali nggak datang, hakim ketok, cerai. Biar kata nggak datang, yang penting surat dikirim aja. Aku kirimnya kemana biar nyasar ya, sengaja biar kagak datang. Panggil. Kalau memang karena nyelamatin.
Apa alasannya? Suami saya pengangguran, dulu kerja di PHK, sekarang pengangguran. Terus kerjanya apa? Ngobjek. Apalagi nge-grab. Kok kenapa minta cerai? Kurang uang belanja. Biasa dulu waktu kerja saya dapat uang belanja paling kagak sebulan 10 juta. Sekarang sehari 50, 100. Kata hakim, itu kan memang suami kamu di PHK. Dia juga nggak mau. Ya. Tapi semangat nyari nafkah. Ibu terima aja, sabar, dinasihatin. Yang begitu kadang-kadang disuruh pulang, ditolak. Cewek matre. Tuh hakim pada keluar nyanyi tuh hakim, cewek matre, cewek. Jadi alasannya mesti kuat. Lagi-lagi nyelamatin suami saya sakit, udah lama lumpuh, nggak bisa milih macam. Itu juga terkadang hakim goleng-goleng kepala, kok tege banget. Dulu masih jayanya, masih segernya, berkorban, keringet, ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu yang biasa nasihatin. Lagi udah tua lagi yang gugat. Yang gugat udah tua jelek lagi. Perempuan gembrot. Kata hakim, udah urusin suami kamu. Surga kamu ada di suami. Kalau masih perawan, surga ada di dua telapak kaki ibu. Tapi ketika udah berumah tangga, udah punya suami, surganya ada di suami. Ibu urusin aja bu dengan sabar, nanti ibu akan masuk surga. Kayak ayyuma mar'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Perempuan mati, lakinya redha. Enggak ketemu lagi yang model begitu solehanya, oh surga. Apalagi laki mati duluan karena diurusin bini, sabar, oh, redha hati suami. Ahli surga perempuan begitu. Karena dia mau cepat mati kasih racun. Ya jangan. Bihi nafsuha, gak apa-apa dirinya bayar tebusan minal mal yutalliqaha, supaya suami ceraikan dia. Aila haraja ala zawj ahzuhu, yang model begini laki boleh terima itu duit. Berapa uang hulu? 1.500.000. Uang gugat cerainya 1.500.000, laki boleh terima karena itu memang gugatan dari istri. Lepas deh, ceraikan. Dan hulu nggak bisa rujuk lagi. Kalau cerai hulu nggak bisa rujuk karena dari pihak istri jatuhnya, ya, perceraian. Wala zauzatu fi bazlihi, istri juga nggak apa-apa, boleh suami boleh nerima pemberian istri, istri boleh. Tilkal ahkamul mazkuratu, itulah hukum yang tersebut, hududullah, merupakan batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, jangan kalian langgar, itu hukum Allah, ini batasan Allah, jangan dilanggar. Wa may yata'adda hududullah, siapa orang yang melanggar batasan Allah, hukum-hukum Allah, faulaika humuz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nah, ini diantara batasan Allah, hukum ketentuan yang Allah tetapkan dalam urusan perceraian. Dan banyak hukum-hukum Allah yang harus kita mengetahui supaya kita nggak melanggar, ya. Nggak lain caranya hadir ke majelis ilmu. Wallahu a'lam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا جزا الله عنا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا صلى الله على محمد صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وانجمنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.